Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan pada pertemuan ini. Mata kuliah perpajakan, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pajak penghasilan. Untuk pertemuan yang kemarin sudah saya terangkan ya, hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian untuk pengertian atau istilah-istilah yang ada di dalam perpajakan itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu kita mengenal apa yang disebut dengan NPWP, kemudian ada juga untuk EVIN dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas dalam mata kuliah perpajakan, kita masuk ke pajak penghasilan ya, di mana dalam pajak penghasilan ini nanti banyak yang kita kupas tentang pajak penghasilan untuk PPh pasal 21. Kemudian dilanjutkan dengan pajak penghasilan pasal 22 dan seterusnya ya. Tetapi untuk pembahasan yang paling banyak nanti adalah di PPh pasal 21. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada PPh pasal 21, kita membahas terlebih dahulu tentang pajak penghasilan ya. Apa pajak penghasilan itu definisinya? Kemudian yang termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan ataupun nanti yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak penghasilannya ataupun nanti dalam objek pajak penghasilan. Kita harus tahu kita sebagai wajib pajak termasuk pada orang pribadi ataukah nanti wajib pajak badan ataupun yang lain yang nantinya harus mengerti untuk kewajiban apa saja ataupun hak apa saja yang harus kita dapatkan. Kita mulai saja dalam pembahasan untuk pertemuan kali ini tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang akan kita bahas nantinya setelah pertemuan kali ini yaitu di PPh pasal 21 yang paling sering ya ataupun yang ada di lingkup kita kalau kita sudah bekerja, kemudian di tempat pekerjaan kita ada penyetoran ataupun dalam hal pemotongan di pajak penghasilan khusus pada PPh pasal 21. Untuk pegawai tetap ataukah nanti pada penerima upah baik dari upah harian, kemudian ada juga untuk upah mingguan, kemudian ada upah satuan maupun pada upah borongan. Kita lihat terlebih dahulu untuk materi pajak penghasilannya tentang definisi dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada materi pajak penghasilan di sini, saya menginginkan semua mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan juga dasar hukum dari pajak penghasilan. Pengertiannya apa sih pajak penghasilan itu? Kemudian dari dasar hukumnya
Ini nanti kita harus tahu sehingga di dalam proses untuk perhitungan, kemudian penyetoran dan juga untuk pelaporannya ini lebih kuat ya. Ada dasar hukumnya untuk pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, saya menginginkan juga untuk semua mahasiswa dapat menjelaskan untuk subjek dan objek dari pajak penghasilan. Baik itu nanti yang termasuk ke dalam subjeknya maupun yang tidak termasuk dalam subjek pajak. Terus ada juga untuk objek pajak penghasilan ataupun yang tidak termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga di sini mahasiswa dapat mengidentifikasikan ya, bisa menjelaskan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajaknya. Kemudian dalam penerapan di sekitar kita termasuk objek pajak penghasilan atau tidak. Misalnya kita menerima seperti hadiah, kemudian ada juga untuk beasiswa ya dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam objek pajaknya atau tidak. Kemudian kalau kita melihat juga dari wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dalam jangka waktu 1 tahun itu nanti kurang dari 60 juta ataukah nanti lebih dari 60 juta. Nah, itu nanti penerapan kalau kita masuk ke dalam penggunaan untuk penghasilan kena pajaknya itu nanti di persentase yang berapa persen. Nah, ini harus diketahui. Kita lihat di materi untuk pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Seperti yang kemarin saya terangkan, kalau kita mau membuat NPWP atau mendapatkan NPWP harus ada syarat, yaitu kita mempunyai penghasilan ya. Penghasilannya bisa kita bekerja pada suatu perusahaan ataupun kita melakukan suatu bisnis ya. Nah, kalau di pajak penghasilan berarti pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subjeknya ya, subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajaknya. Kemarin juga sudah saya terangkan, ada yang dinamakan dengan masa pajak, ada yang dinamakan dengan tahun pajak. Kalau tahun pajak hitungannya dalam hitungan untuk 1 tahun takwim ya, berarti periodenya adalah 12 bulan ataupun nanti dalam perhitungan masa pajak jangka waktu 1 bulan dan maksimalnya adalah 3 bulan. Nah, kemudian menurut ahli yang lain, yaitu saya ambil dari siti resmi di sini dalam buku perpajakan, bahwa pajak penghasilan sama ya dengan pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 36, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajaknya. Nah, ini kalau kita lihat dari pengertiannya ataukah dari definisinya, kita bisa melihat bahwa pajak ini dikenakan terhadap subjek pajak dari penerimaan pajak selama 1 tahun pajak. Kemudian dasar hukum untuk pajak penghasilan di sini adalah kita melihat pada Undang-Undang Nomor 7
tahun 1983. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan ya, 4 kali perubahan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 7. Jadi diubah pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 ini mengalami perubahan juga. Selain dari Nomor 7 tahun 1991, diubah lagi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 94. Ini untuk perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Kemudian diubah lagi pada tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Dan untuk Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 mengenai pajak penghasilan ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 itu mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian diubah lagi di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan perubahan yang keempat tanggal atau tahun ya, Nomor 36 tahun 2008. Nah, selain itu, peraturan terbaru tentang pajak penghasilan ini juga bisa dilihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang kemarin ya, melalui Undang-Undang HPP nomor harmonisasi ya. HPP itu harmonisasi pajak penghasilan nomor 7 tahun 2021. Jadi dari tahun 2020 ini peraturan terbaru tentang pajak penghasilan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11, kemudian melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Ini yang bisa kita lihat untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilannya. Nah, sekarang dari pajak penghasilan ini kita bisa mengenal tentang subjek pajak penghasilan ya. Subjek pajak penghasilan ini adalah orang ataupun pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang kita terima atau yang kita peroleh dalam tahun pajak maupun pada bagian tahun pajaknya. Kemudian subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. Ya, itu yang termasuk ataupun penyesuaian dari subjek pajak penghasilan ini dari orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima. Kemudian subjek pajak penghasilan itu artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. Nah, sekarang kita melihat siapa saja yang termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan di sini. Yang pertama adalah subjek pajak penghasilan untuk orang pribadi. Jadi orang pribadi ini adalah subjek pajak penghasilan
bagi yang mencakup orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Itu subjek pajak orang pribadi. Kemudian untuk yang subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima ataupun yang sudah memperoleh ya penghasilan yang besarnya itu melebihi penghasilan tidak kena pajak, di mana untuk penghasilan tidak kena pajak ini disesuaikan setiap tahunnya. Nah, kemudian kalau subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri berlaku bagi yang menerima ataupun yang memperoleh penghasilannya itu bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ini kalau kita melihatnya pada subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ataupun pada subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Jadi bisa dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri maupun ke wajib pajak orang pribadi luar negeri, tapi dengan beberapa syarat ya. Kalau yang dalam negeri ya ini menerima memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau yang disingkat dengan PTKP. Sedangkan kalau subjek pajak penghasilan orang pribadi yang luar negeri berarti di sini nanti berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumbernya dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini adalah warisan yang belum terbagi, ya. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi warisan belum terbagi sebagai subjek pajak penghasilan di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan itu tetap bisa dilaksanakan. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris, ya, status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan satu penghasilan, memberikan satu bentuk pendapatan meski pewaris tersebut telah meninggal dunia. Artinya kalau misalnya saja kita mendapatkan warisan untuk rumah, ya, kemudian rumah itu bisa memberikan penghasilan, bisa memberikan satu pendapatan, maka di sini nanti kita masuk ke dalam subjek pajak penghasilan. Jadi warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya, bisa saja memberikan satu pendapatan atau suatu penghasilan sebagai bentuk sumber penghasilan bagi ahli warisnya, ya, sehingga di sini nanti termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah badan, ya. Kalau badan ini berarti subjek pajak yang merupakan orang ataupun modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan ini bisa berupa PT, CV, ya, dan lain sebagainya, ya, koperasi, kongsi. Nah, itu termasuk ke dalam badan, dan badan ini
masuk ke dalam subjek pajak. Kemudian yang ketiga adalah badan usaha tetap atau yang kita singkat dengan BUT, ya. Subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya itu nanti dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Kemudian BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik itu orang pribadi maupun badan, untuk menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Kemudian BUT pun ini nanti wajib ya mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Terus selain itu juga harus menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak yang terhutang. Jadi saya ulangi, yang termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan ini adalah orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagikan, kemudian ada juga untuk badan, terus ada juga untuk badan usaha tetap atau yang kita singkat dengan BUT. Nah, sekarang yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak. Kalau tadi kita lihat ada orang pribadi dalam negeri, ada juga untuk orang pribadi luar negeri ya. Nah, kalau yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak di sini, kita melihat pada kantor perwakilan negara asing. Ini tidak termasuk subjek pajak ya, karena walaupun dia berada di Indonesia, tetapi dari pegawainya atau dari kantor perwakilan negara asing itu tidak mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan. Nah, ini nanti juga tidak termasuk ke dalam subjek pajaknya. Tetapi dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia ini tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan itu memberikan perlakuan timbal balik. Ya, jadi kalau kita lihat untuk yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak, ini dari kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dengan syarat dia bukan warga negara Indonesia, kemudian di Indonesia itu tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia ya. Kemudian dari negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik kepada negara Indonesia. Nah, itu tidak termasuk ke dalam subjek pajaknya. Kemudian ada juga organisasi-organisasi internasional dari Indonesia yang menjadi anggota organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain ya. Jadi tidak membuat usaha sendiri selain dia sebagai anggota dari organisasi-organisasi internasional ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf C tadi ya. Maksudnya dari organisasi-organisasi internasional ini ya, dengan syarat dia bukan warga negara Indonesia, kemudian tidak menjalankan usahanya atau kegiatannya ataupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kalau misalnya saja dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, tetap akan dikenakan untuk pajak penghasilan.
Kemudian untuk yang subjek pajak dalam negeri ya, ini subjek pajak dalam negeri itu siapa saja, dari orang pribadi tadi, kemudian badan, kemudian untuk warisan yang belum terbagi, kemudian subjek pajak luar negeri. Nah, ini orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari ya. Jadi dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia. Ini proses yang termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Kemudian bisa juga orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari ya, dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Itu bisa kita lihat untuk subjek pajak luar negerinya. Kemudian kita masuk ke dalam objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak di sini yaitu penghasilan ya, namanya saja pajak penghasilan. Berarti yang menjadi objeknya adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu apa? Penghasilan di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kemudian yang dapat dipakai untuk konsumsi ya, atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian dengan nama dan dalam bentuk apapun, ini yang kita namakan dengan penghasilannya. Jadi kalau yang dijadikan sebagai objek pajak penghasilan ya penghasilan. Tapi kalau yang dijadikan atau yang termasuk ke dalam subjek pajak tadi, ada orang pribadi dalam negeri, ada juga untuk orang pribadi dari luar negeri ya. Kemudian ada warisan, kemudian ada juga badan, kemudian ada juga untuk yang BUT. Nah, kemudian penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh, yang termasuk gaji ya. Kita dapat gaji, kita dapat upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri. Nah, biasanya di dalam unsur-unsur gaji itu kan ada seperti ini ya. Gaji, kemudian dapat bonus, dapat komisi, dapat gratifikasi, ada uang industri dan lain sebagainya. Itu proses yang masuk ke dalam objek pajak penghasilan. Kemudian ada hadiah ya, hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. Tapi ini juga nanti ada batasan-batasannya ya. Terus ada laba usaha, ini juga termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Terus ada keuntungan karena penjualan ataupun karena pengalihan harta, itu juga dimasukkan ke dalam pajak penghasilan. Kemudian bisa kita lihat, kita baca ya, di sini masih banyak yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Ada juga penerimaan kembali, ada bunga ya, misalnya saja dari imbalan karena jaminan pengembalian utang, kemudian dari diskonto, dividen, royalti, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Terus ada juga penerimaan, ada keuntungan. Nah, ini prosesnya adalah semuanya masuk ke dalam objek pajak penghasilan. Kemudian yang dikecualikan ya, yang dikecualikan dari pajak ini, maksudnya yang dari objek pajak itu adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat
Ini tidak dimasukkan sebagai objek pajak. Kemudian ada juga untuk harta hibahan yang diterima oleh keluarga yang sedarah dalam garis keturunan yang lurus 1 derajat. Kemudian warisan ada juga untuk beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, ya. Kalau kita lihat dari subjek pajaknya tadi adalah warisan yang belum terbagi, ya. Kemudian kalau yang dikecualikan dari objek pajaknya di sini, kalau warisan itu sudah terbagikan, ini tidak ada atau tidak dimasukkan ke dalam objek pajaknya. Kemudian ada juga untuk jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan. Antara lain ada pajak penghasilan untuk PPh pasal 21, ada juga untuk PPh pasal 22, kemudian 23, kemudian pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atau yang disebut dengan pajak penghasilan final. Terus ada pajak penghasilan untuk jenis PPh final dari pajak penghasilan pasal 23 dan lain sebagainya, ya. Ini kalau kita lihat banyak sekali untuk pajak penghasilannya, ya, tapi nanti siapa yang termasuk ke dalam subjek pajak pasal 21, pasal 22 itu berbeda-beda. Kemudian kewajiban untuk mengisi atau menyampaikan, ya, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Yang diwajibkan menyampaikan SPT tahunan di sini adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha. Ada juga wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan juga lain-lain. Ini wajib, ya, menyampaikan SPT surat pemberitahuan. Atau pegawai yang menerima memperoleh penghasilan di luar penghasilannya sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain, ya. Kemudian ada kuasa warisan yang belum terbagikan, ya. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang pajak penghasilannya. Terus ada juga untuk warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan juga untuk perwakilan organisasi internasional. Kemudian dikecualikan dari kewajiban untuk mengisi SPT wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi dari PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak. Nanti saya terangkan juga ada materi untuk menghitung dari pajak penghasilan khusus yang PPh pasal 21 jika penghasilan netonya itu tidak melebihi dari jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini yang bisa saya terangkan, hal-hal yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan pajak penghasilan. Kemudian ada soal latihan, silahkan nanti bisa dikerjakan, kemudian dikirimkan di classroom, ya. Saya bisa mengoreksi untuk batas waktunya seperti dulu waktu di kontrak kuliah. Kalau di sini merupakan tugas, jangka waktunya adalah 1 minggu, tapi kalau hanya berupa PR, berupa latihan, bisa jangka waktunya kurang dari 1 minggu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, pembahasan tentang pajak penghasilan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.